Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas tentang coronavirus COVID-19 novel corona. Apa yang dinamakan dengan COVID-19 atau coronavirus ini adalah merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Ada beberapa virus corona yang dapat menimbulkan penyakit serius seperti Middle East Respiratory atau MERS atau coronavirus, Several Acute Respiratory Syndrome atau SARS atau coronavirus juga, kemudian menimbulkan pneumonia. Yang sudah kita ketahui ada 7 coronavirus atau H-COVID yang diketahui ya. H-COVID 229E, H-COVID 0C43, H-COVID NL63, H-COVID HKU1, dan SARS coronavirus yang menyebabkan sindrom pernapasan akut, MERS coronavirus sindrom pernapasan Timur Tengah. Kemudian tahun 2019 ditemukan novel corona atau yang dikenal dengan novel coronavirus yang menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember tahun 2019 yang menyebar ke negara lain termasuk di Indonesia. Sudah ada 19 kasus hingga sampai hari ini tanggal 10 Maret tahun 2010. Siapa saja yang dapat terinfeksi virus corona atau COVID-19 ini? Yang pertama adalah kekebalan tubuh yang lemah akan lebih rentan terhadap serangan virus ini. Yang kedua adalah kondisi musim juga memungkinkan berpengaruh. Contohnya di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Yang ketiga, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Misalnya berkunjung ke Tiongkok, khususnya kota Wuhan yang pernah menjadi wabah tahun 2019 novel corona atau COVID-19 ini pada bulan Desember 2019 hingga sekarang ini pada bulan Maret 2020. Penyebab infeksi coronavirus atau COVID-19 ini akibat adanya percikan air liur yang pengidap baik dalam bentuk batuk maupun bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan liur pengidap COVID-19 ini. Tinja atau feces, ya biasanya ini jarang terjadi. Dan hal yang harus diketahui berkaitan dengan COVID-19 ini. Yang pertama adalah masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun rata-rata yang timbul biasanya antara 2 sampai 14 hari setelah virus pertama masuk ke dalam tubuh seseorang. Metode transmisi dari COVID-19 ini juga belum diketahui dengan pasti. Awal virus corona ini jenis tahun 2009 novel corona diduga bersumber dari hewan. COVID-19 ini merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi manusia dan menyebar ke individu lainnya. Namun kasus Tiongkok ini menjadi bukti nyata bahwa virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia, bahkan ini penularannya bisa dari manusia ke manusia. Nah, ini adalah perbedaan antara virus corona atau COVID-19 dengan influenza dan flu biasa. Nah, pada virus corona atau COVID-19 ini gejalanya adalah demam, batuk-batuk, kemudian pernapasan cepat tidak normal, kemudian dahak kental kekuning, kehijauan, kemudian anggota tubuh lemas. Kalau dilakukan sinar X atau X-ray pada paru-paru, ya, itu akan kelihatan. Gejala dari infeksi COVID-19 ini yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak. Tapi sekarang mengalami perubahan. Apabila imunitas itu baik, maka tidak ada tanda dan gejala yang terjadi pada
penderita. Nah, ini yang nanti disebut dengan karier, yang mudah menularkan dari orang ke orang atau dari manusia. Apa yang dinamakan dengan COVID-19 atau coronavirus ini adalah merupakan keluarga besar dari virus yang menyebabkan terjadinya infeksi saluran pernapasan ringan hingga sedang seperti penyakit flu. Ada beberapa virus corona yang dapat menimbulkan penyakit serius seperti Middle East Respiratory atau MERS atau coronavirus, Several Acute Respiratory Syndrome atau SARS atau coronavirus juga, kemudian menimbulkan pneumonia. Diagnosis infeksi corona virus atau COVID-19 ini untuk pada tahap awal biasanya diagnosis dilakukan pada penderita COVID-19. Dokter akan mengawali dengan anamnesis atau wawancara medis. Di sini dokter akan menanyakan seputar gejala atau keluhan yang dialami pasien. Selain itu juga dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan darah untuk membantu menegakkan diagnosis. Dokter mungkin juga akan melakukan tes dahak, mengambil sampel dari tenggorokan atau spesimen pernapasan lainnya. Untuk kasus yang diduga infeksi novel corona atau COVID-19 ini, dokter akan melakukan swab tenggorokan, DPL, fungsi hepar, fungsi ginjal, dan PCT dan CRP. Komplikasi yang akan terjadi pada penderita COVID-19 adalah karena virus corona atau COVID-19 menyebabkan penyakit SARS, bisa menimbulkan komplikasi pneumonia dan masalah pernapasan parah lainnya bila ditangani dengan cepat dan tepat. Selain itu, SARS juga bisa menyebabkan kegagalan pernapasan, gagal jantung, hati, dan kematian, menimbulkan kematian. Hampir sama dengan SARS, Several Acute Respiratory Syndrome pada novel coronavirus atau COVID-19 ini juga bisa menimbulkan komplikasi yang serius. Infeksi virus ini bisa menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Pengobatan yang dilakukan biasanya secara pada tahap awal yang bisa dilakukan sebelum pada stadium lanjut, yaitu minum obat yang bisa dijual di pasar untuk merasa sakit, misalnya aspirin, tapi untuk anak balita tidak diperkenankan. Gunakan pelembab ruangan atau mandi pada air hangat untuk membantu meredakan sakit tenggorokan atau meminum air hangat. Kemudian perbanyak istirahat, memperbanyak asupan cairan tubuh, yaitu minum air putih lebih banyak. Kemudian jika merasa itu pada diri seseorang lebih menimbulkan keparahan, maka segera menghubungi pelayanan kesehatan. Pencegahan yang bisa dilakukan karena setiap orang memiliki tanggung jawab yang sama, maka yang harus dilakukan seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Misalnya cara mencuci tangan yang baik dan benar menerapkan 7 langkah cara. Kemudian hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Jadi sebaiknya tidak memegang wajah secara terus-menerus. Jadi dikurangi. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Minimal jaraknya adalah 1,30 meter, 1,5 meter. Hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Membersihkan dan mensterilisasikan permukaan benda yang sering digunakan. Tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk. Kemudian buanglah tisu dan cuci tangan hingga bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan bila mengalami gejala penyakit saluran. Terima kasih.